ada seseorang perempuan sama cucunya bawa ke sini, dan di situ saya nangis sekali. Datang terus lihat gitu dah, lihat dari kambing sana. Ini berapa? Yang paling murah berapa gitu? Yang paling murah berapa? 2 juta. Oke, saya beli yang itu. Terus uang diberikan kepada plastikan. Ternyata apa? Uangnya itu 1000-an, 2000-an sama recehan. Masya Allah. Saya merinding nih, ini saya merinding. Akhirnya saya hitung, benar pas 2 juta. Langsung saya ambilkan barang yang harga hampir 4 juta. Saya kasih 4 juta, kambingnya diciumin, dikerangkulin, langsung bawa pulang itu. Ternyata setelah saya ikuti, ternyata ya Allah, tukang rongsok di kali Code. Jangan sampai ibadah nunggu kaya kan gitu. Iya kalau sampai kaya, kalau enggak. Kalau mati duluan. Mati duluan. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo buat sederek-sederek yang area Jogja yang mau berkorban, saya sama Gus Jaroh dan Gus Imanuddin di sini menjual kambing kurban. Tolong yang area Jogja kita siap COD dari harga 2 juta sampai harga 5,5 juta. Monggo Gus Jaroh selanjutnya. Ya, terima kasih saya haturkan pada saudara saya Gus Udin dan komandan saya dari MKJ. Kita bermitra untuk bersama-sama berkhidmah ngeladeni orang yang akan beribadah di Yaumul Idul Adha. Karena dalam hadis Rasulullah SAW tidak ada amalan yang terbaik di dalam Idul Adha adalah menyembelih kurban. Tentunya di sini kita bersama-sama, satu diniati khidmah untuk mempersiapkan orang yang beribadah yaitu Idul Kurban. Yang kedua kita juga thalabul halal untuk mencari rezeki yang diridhai Allah, dan tentunya yang ketiga kita bersama-sama untuk mengompakkan dari keluarga besar kita Gus Udin dan saudara saya Gus MKJ. Terima kasih. Monggo. Oh, Pak Ustadz. Ini kalau untuk harganya dimulai dari berapa tadi, Gus? Dari 2 juta sampai 5,5 juta. Ya, dan kita siapkan di sini 300 ekor. Siap. Dan bisa dibantu untuk pengiriman ya, karena COVID saat ini kan lagi. Oke, untuk pengiriman dan biaya perawatan free, dan tentunya kita juga mempersiapkan apabila karena di wilayah masing-masing dengan acuan undang-undang yang berbeda, ada yang tidak menyembelih, di sini juga menyediakan untuk penyembelihan dan jasa penyembelihan, dan nanti kita antarkan didistribusikan ke dagingnya juga. Kalau mau didistribusikan secara pribadi, kita menyiapkan paket-paketannya dari kambing yang dibeli, dan kalau memang untuk menyalurkan ke kaum du'afa, fuqara wal masakin, kita juga siap. Ini yang harga 5,5 di sini. Ya, contohnya. Ini 5,5 ini sekitar bobot 90 sampai 1 kintal. Versinya kalau ini manusia itu sumo, ya versi Jepang. Ya. Ini harga 5,5. Alhamdulillah ini juga udah sold out. Ini cuma contoh aja. Terus diperkenalkan untuk harga-harganya Gus. Dari yang kelas ekonomi. Jadi kelasnya ada ekonomi, menyesuaikan bisnis, betul, bisnis dan VIP. Karena yang namanya beribadah kurban itu tidak dilihat kecil atau besar, akan tapi ketakwaan dari hamba Allah seperti itu. Ya. Yang ini adalah kambing domba yang paling terkecil di harga 1,7 ada, tapi cuma 1 ekor. Ini. Ini saya namai Upin Ipin. Seperti itu. Ini satu, yang ada yang harga 2 juta juga ada. Ketentuannya gini, perbedaannya kambing itu ada 2. Satu kambing gembel atau gibas, yang kedua adalah Jawa. Ini secara hukum syariat, secara Imam Syafi'i fikih, kalau kita menjual kambing dengan sesuai syariat yang ada.
Jadi tidak hanya sebuah kambing yang bernyawa terus disembelih, enggak. Ada aturannya, setiap muamalah ibadah itu pasti ada aturannya. Termasuk salah satu secara Syafi'iyah ada ketentuan untuk penyembelihan hewan kurban itu ada 2. Kambing itu bermacam 2, kambing gibas atau domba atau Jawa. Kalau di sini secara umur 1 tahun naik ke 2 tahun, walaupun tidak poel, sudah sah. Apabila ada umur 11 bulan, tapi sudah poel, itu sudah sah. Itu kalau domba kayak gini. Tapi kalau Jawa, yang kalau di Jogja ini biasanya yang paling ramai di wilayah Gunung Kidul, Wonosari, itu umur 2 tahun naik ke umur 3 tahun. Jadi harus beda. Harus perbedaannya ada. Nah, disinilah kita mengutamakan syariatnya kita kedepankan, kualitas dari kambing juga kita kedepankan, dan alhamdulillah kita saat ini baru menyetok 300 ekor yang di base camp kita di Pondok Pesantren Ibnul Hadi Ngentak Pulau Dadi Sumberharjo Prambanan Sleman. Dan alhamdulillah di sini juga kegiatan-kegiatan penjualan kita untuk mengangkat ekonomi santri. Salah satunya di sini Pondok Nurul Hadi Gedong Kuning. Sedangkan bagian ngarit itu santri yang ada di Sewon. Itu namanya Pondok Pesantren Miftahul Hadi Widoro Bangun Harjo Sewon Bantul. Sedangkan setelah ini laku langsung dilempar ke Pondok Pesantren Ibnu Hadi yang pusatnya. Karena di sana nanti penggemukan. Karena di saat waktu kambing disatukan bersama pasti kalah dalam untuk konsumsi makanan. Seperti itu. Masya Allah. Terus untuk pengertiannya, Gus, kan biasanya orang-orang saat ini pandemi, banyak yang mempunyai keuangan ya, keuangannya mungkin kurang. Terus misal saya sama Mas Fandi ingin berdua melakukan kurban, itu secara hukumnya seperti apa? Apakah diperbolehkan misalnya 5 orang kita 1 kambing atau misalnya 1 sapi, itu seperti apa? Terima kasih. Pembagian dalam fikih itu juga ada. Jadi gini, keafdolan ini mungkin banyak orang yang tidak tahu. Iya, betul. Keafdolan orang yang berkurban ini dalam Rasulullah, tolong Kang. Dalam Rasulullah ada urutannya masing-masing. Yang pertama adalah di saat waktu konteks paling utama ibadah itu ada macam-macam, ada yang paling istimewa, ada ibadah biasa, ada ibadah. Kalau kurban itu pertama adalah ini tingkatannya paling afdol. 1 orang kambing 7. 1 orang kambing 7 itu 7. Paling tinggi. Pernah dengar belum? Insya Allah saya. Siapa? Amin. Itu kambingnya kenapa itu? Tidur atau ngapain itu? 1 itu. Ini keafdolan orang berkorban. 1 orang kambing 7. 1 orang kambing. Yang nomor 2, 1 orang unta 1. 1 orang unta 1. 1 orang unta 1. Yang ketiga, 1 orang sapi 1. Yang keempat tingkatannya orang berkorban, keafdolannya 1 orang kambing gibas 1. Kambing domba 1. Yang kelima, 1 orang kambing Jawa 1. Yang keenam, unta 1 buat orang 7. Yang ketujuh, 7 orang sapi 7. Di situ runtutan keafdolan dalam beribadah. Kalau melihat tujuh orang sapi itu terbelakang. Ya. Jadi kalau melihat keafdolannya itu harus kambing. Nah, ini biasanya kalau saya memberikan tausiah kepada teman-teman ada bakul sapi, belatik sapi, pasti akan lari, nggak mau mendekat. Karena keafdalannya lebih di kambing, karena Allah Subhanahu wa taala menggantikan posisi Nabi Ismail alaihissalam mengambilkan domba dari surga. Itu domba bukan sapi. Tapi nggak apa-apa, memang boleh sapi, nggak ada yang melarang. Memang tuntutannya kalau tidak ada kambing, sapi. Dan lebih ke sifat daging banyak. Nah, karena di sini lihat bahwasanya Allah melihat itu bukan besar atau kecilnya, tapi ketakwaannya. Ketakwaannya dan keikhlasannya orang beribadah. Seperti itu. Terima kasih. Nek beli bon bisa. Oh, itu terkhusus bagi jenengan. Yang penting ikhlas terus mampu loh. Ikhlas ya. Berarti gini loh. Jadi gini, Pak. Ini ada bahaya orang seperti itu. Yang sekarang terjadi. Orang itu bangun rumah bisa. Orang itu beli mobil bisa. Orang itu beli motor bisa.
Tapi dalam 1 tahun membeli kambing nggak bisa. Ini bisa untuk angan-angan kita. Padahal Allah memberikan rezeki kepada kita dalam 1 tahun berapa juta bahkan berapa miliar. Tapi kenapa Allah disampingkan? Nah, ada pertanyaan dari Mas Fendi. Apa kulik wedhus kurban ra? Alhamdulillah. Insya Allah saya akan ambil kurban 1, saya sembelih di Idul Kurban. Amin. Dan lagi nanti ada hukum-hukum. Kurban itu ada nazar. Kalau nazar atau wajib itu dari sahibul kurban dan keluarganya, anaknya nggak boleh makan. Itu keterangannya nanti aja. Biar panggil saya lagi. Siap. Lanjut di harga yang berikutnya ini dari 17 dan 2 juta, ini 5,5 juta. Dan di sini adalah tingkatan di rata-rata yang paling laris, yaitu di harga 27 sampai 3 juta. Di tengah-tengah lah harganya ya. Ini yang paling standar, yang sekarang banyak diburu dari sahibul kurban seperti ini, 27 sampai 3.000 seperti ini. Dan harusnya buat semua sahabat-sahabat jangan pernah berpikir untuk melakukan kurban, karena apa? Betul yang disampaikan sama Gusnya, dalam 1 tahun harusnya kalau nggak bisa dalam tahun ini, per bulan sudah mulai dicicil, Mas. Betul. Ditabung sedikit-sedikit, pas di hari raya Idul Adha kita sudah menyiapkan uang tersebut. Betul, masuk. Jangan sampai ibadah nunggu kaya kan gitu. Iya kalau sampai kaya, kalau enggak kalau mati duluan. Mati duluan. Betul. Makanya seperti gini. Ada orang di dalam hari Idul Adha sampai hari Tasyrik diberikan kekuatan untuk mencukupi keluarga. Ya, untuk mencukupi keluarga. Untuk ini diperintahkan untuk berkurban. Karena gini, ada bahasa termasuk golongannya orang-orang yang dimakruhkan. Makruh bagi orang yang mampu untuk berkorban tapi tidak berkorban, seperti itu aja. Makruh itu apa? Ya disengiti karo pengiran. Dibenci lah pokoknya. Padahal mampu. Komandan MKJ piye? Korban. Oh siap. Ora bon lho, Bos. Ora bon. Nyicil terus itu. Oh, seminggu sampai. Seperti itu. Kembali ini di harga yang paling laris saat ini. Dan di sini ada namanya Sound the Ship. Ini tidak punya tanduk, akan tapi mempunyai daging yang besar, tebal. Ini di harga 3,5. Ini dagingnya luar biasa, sama itu dagingnya banyak itu. Cuman ganteng dia. Tapi tampang itu tidak menjamin. Ini mesti ini. Di sini kita siapkan ada di angka sekitar 35 sampai 45 kilo ini hidup. Ini 3,5. Dan di atas lagi ada ini 4 juta. Ini 4 juta. 1, 2, 3. Ini 4, ini ada. Ini ganteng ini. Pas sama komandannya MKJ sesuai ini. MKJ. Nah, gagah. Ini ganteng ini. Gagah. Nah, si lulupat ini 4 juta. Yang di sini 4 juta. Gagah. Ya. Dan di sini 4 juta, dan sini juga sama yang sana. Ini Moreno Tesel. Ini sama 3,5 yang ini. Dan yang 1, 2, 3 ini masuk di kategori 42 sampai 45 di sini. Ini saya mau tanya, Gus. Monggo. Nek kurban untuk anak itu gimana, Gus? Maksudnya, Gus? Akikoh itu Akikoh. Iya. Mau kurban buat anak saya gitu. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Jadi setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan tergadai. Kalau akikoh selama hidup hanya sekali, tapi kalau kurban setiap tahun bisa. Setiap tahun kurbannya anak saya gitu. Ya boleh, enggak, maksudnya dalam tanda kutip gini, satu keluarga itu gantian boleh, gantian. Mau mendahulukan kurban juga boleh, mau mendahulukan akikoh juga boleh. Tapi harus perlu diingat, kalau akikoh itu setiap sekali lahir sekali. Tapi kalau kurban kalau bisa tiap tahun. Iya, kalau bisa tiap tahun seperti itu. Oh, kalau melihat pahalanya orang berkorban, Masya Allah. Uang 2 juta, 3 juta, 5 juta itu enggak ada artinya. Wah, nanti saya kalau ada pertanyaan saya jawab. Kalau enggak pertanyaan saya enggak jawab. Saya itu diundang mahal loh saya itu. Sallallahu alaihi Muhammad.
Iya, jadi kalau dipikir buat semua sahabat-sahabat, uang 4 juta kalau pas di hari H memang terlihatnya itu banyak sekali, apalagi di pandemi. Mungkin seperti yang tadi disampaikan, mungkin setiap bulan kita harus sudah sisihkan 500.000 kita sisihkan untuk persiapan tahun depan. Bagi yang belum bisa tahun ini melakukan kurban. Saya punya cerita, Mas. Yeah. Saya punya cerita. Penjualan saya tahun kemarin. Ada seseorang, perempuan sama cucunya, bawa ke sini. Dan di situ saya nangis sekali. Datang, terus lihat gitu dah. Lihat dari kambing sana. Ini berapa? Yang paling murah berapa gitu? Yang paling murah berapa? 2 juta. Oke, saya beli yang itu. Terus uang diberikan kepada plastikan. Ternyata apa? Uangnya itu 1.000-an, 2.000-an sama recehan. Masya Allah. Saya merinding nih, ini saya merinding. Akhirnya saya hitung, benar pas 2 juta. Langsung saya ambilkan barang yang harga hampir 4 juta. Saya kasih 4 juta, kambingnya diciumin, dikerangkulin, langsung bawa pulang itu. Ternyata setelah saya ikuti, ternyata ya Allah, benar. Tukang rongsok di kali Code. Ini merinding ya. Ini sungguh-sungguh terjadi. Satu itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan saya rezeki yang luar biasa. Saya tidak dinyangka, saya dapat telepon, ada Gus tolong ini carikan kambing 25 ekor sampean dum sendiri saya transfer. Di situ. Orang menanam pasti menuai. Orang sedekah tidak akan ada habisnya. Tapi kalau harta disimpan, harta itu rezeki itu dibagi menjadi 3. Rezeki yang kita makan akan menjadi kotoran. Rezeki yang disimpan akan menjadi rebutan. Rezeki yang kita tanamkan kepada Allah itulah yang akan menemani kita. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Oke, buat semua sahabat-sahabat hijrah ya semuanya, khususnya yang ada di kota Jogja, kalau misalnya ingin membeli hewan kurban, silahkan. Nanti ada di sini nomor teleponnya ya. Nomor teleponnya bisa dihubungi, dan seperti yang dari awal tadi disampaikan, bisa di delivery ya, pengiriman bisa. Habis itu apabila memang tidak memungkinkan, bisa juga di sebelah sini dan dibagikan juga di sini. Iya. Dibagikan juga bisa. Juga nanti kalau dari Sohibul Kurban pengen membagi sendirinya, kita cacahkan seperti itu. Kalau masalah pahala, Masya Allah, saya tambahi Mas, masalah pahala orang berkurban itu. Ini satu pertama, barang siapa orang yang berniat untuk mencari hewan kurban, keluar dari rumah menuju tempat penjualan hewan kurban, ini setiap satu langkah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, dihilangkan 10 keburukan, nomor 2 ditambah kebaikan 10, dan ditingkatkan derajatnya 10. 1 langkah. Itu baru niat mau beli kambing. Baru niat mau beli hewan kurban. Yang kedua, di saat waktu sampai tempat hewan kurban, ada komunikasi bahasa Indonesia ini nyang-nyangan apa? Penawaran. Nawar-menawar antara pembeli dan si penjual. Ini mendapatkan pahala dari Allah seperti membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Padahal baru iki regane piro. Ini dicatat pahala. Sudah dicatat pahala. Setelah itu ada lagi pahala. Masih banyak tapi saya ambil 5 aja. Yang ketiga, di saat waktu kambing mau disembelih, biasanya sembelih itu dijatuhkan dulu apa tiba-tiba langsung dicelurit, langsung dibeleh? Jatuhkan. Di saat waktu tubuh hewan kurban dijatuhkan, perut menempel di bumi, tek. Ini semuanya makhluknya Allah di dunia ini, yang ada di dunia ini membaca istighfar, astagfirullahaladzim, memohonkan ampunan kepada orang yang berkorban. Makhluknya Allah yang ada di dunia. Padahal kita nggak tahu makhluknya Allah seberapa sampai sekecil membaca istighfar. Apa cukup sampai situ pahalanya? Tidak. Di saat waktu ini dawuh Rasulullah, disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk melihat pertama tetesan getih ke bumi. Karena darah tetesan yang datang ke bumi pertama itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Wajib. Bukan wajib, sunnah. Disunahkan. Ini di saat waktu Rasulullah SAW memerintahkan kepada
Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini sahih. Nah, di saat waktu kita melihat ini, tetesan getih pertama, ini mengampuni dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan di situ ada lagi. Di saat waktu sembelih biasanya ada ceret-ceretan itu. Iya, muncrat. Muncratnya itu. Setiap tetesan muncrat ini menjadi 10 malaikat. Malaikat ini membaca istighfar astaghfirullahaladzim sampai hari kiamat untuk sahibul kurban. Di sini. Paham ya? Masya. Itu belum dari bulunya, itu belum daging yang dimakan. Setiap puluhan ada pahala sendiri, bulunya ada pahala sendiri. Ayo kita lihat bagaimana kita melihat Allah memberikan rezeki kepada kita. Sampingkan 1 tahun sekali. Ngono ya arep utang kowe, Bos. Ganjarane koyo ngono ya utang kowe. Nek penjual ganjarane lho. Ini lain lagi nih. Ini lain lagi. Ini lagi pahala aku niate tak nggo khidmah. Aku tadi di mukadimah awal saya ngene, khidmah ngladeni wong arep ngibadah. 1. Nggih. Yang nomor 2, saya mencari tholabul halal. Wong jenenge nyambut gawe kerja mesti golek bathi. Enggak ada orangnya cara Kanjeng Nabi kerja ya kudu golek bathi ora buk-bukan. Lagi iki buk iya aku ya. Wes seperti itu lho. Wes bali iki. Lah kene jak gelut yo gelem jak bali. Izin saya kalahkan sama beliau seperti ini. Aman-aman. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, semoga kita tahun ini lah Mas ya. Amin, Mulai. amin, amin. Semoga Mudah-mudahan. Allah Amin. Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semuanya. Amin, Para amin. pemirsa yang hadir di sini, yang Amin. pemirsa di media sosial, semoga di tahun ini kita diberi rezeki Allah dan bisa menjalankan Idul Kurban. Amin, amin. Amin. Dan satu lagi poin, ini harus digarisbawahi, kalau berkorban ini ada sunnah dan ada wajib. Wajib. Gimana perbedaannya? Kambing dibeli, kalau jenengan bilang, wedhus ini saya kurbankan, ini berarti menjadi kurban wajib. Kalau sudah kurban wajib, sahibul kurban dan anak-anaknya yang sudah tidak boleh makan. Terus untuk mensiasati itu gimana? Apa? Hadhihi syatta udhiyaka. Wedhus iki tak beleh ning jerone Idul Adha. Kambing ini saya sembelih di dalam Idul Adha. Ini sudah menjadi kurban sunnah. Ini banyak orang yang tidak tahu. Terima kasih. Thank you. Oke, buat sederek-sederek warga Jogja, buat sederek-sederek saudara-saudara, jangan lupa yang mau berkorban bisa kontak di bawah ini. Langsung ke saya bisa, sama Gus Jaroh bisa. Alamat di Gedung Kuning, sama yang lapak kita ada di perempatan Pemkot itu ke utara. Nanti langsung kontak aja di bawah ini. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.